Alhamdulillahi Rabbil Alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi wa man da'a bi da'watihi wa man ittaba'a sunnatahu ila yaumiddin, amma ba'du. Jamaah salat maghrib Masjid Al-Ansor yang senantiasa dirahmati dan diberkahi hidupnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur masih diberikan kesempatan dan juga kemudahan untuk beramal soleh. Mudah-mudahan semua amal soleh yang telah kita kerjakan maupun yang saat ini sedang kita jalankan semuanya diterima dan diridhoi oleh Allah taala. Amin ya rabbal alamin. Jamaah salat maghrib yang senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Ta'ala, pada pertemuan sebulan yang lalu kita menyampaikan terkait dengan adabul jihad dalam perspektif Al-Quran dan juga sunnah Nabi. Jadi jihad itu di dalam Al-Quran kita sudah sering baca, baik. Bahkan di antara firman Allah ada kalimat apa? Kutiba alaikumul jihad atau kutiba alaikumul qital. Kutiba alaikumul qital. Ya. Jadi bahasanya lebih apa, Pak? Kalau qital itu apa artinya? Makanya hati-hati yang suka bilang radikal ya. Nanti bilang pula Allah radikal gitu ya. Jadi kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian itu perang, ya. Nah, itu yang dimaksud qital di situ apa? Jihad. Nah, pada pertemuan yang lalu kita fokus di pengertian, ya. Di pengertian, di takrif gitu. Karena jihad itu ada takrif istilah, ada juga takrif lughatan. Ada yang masih ingat Pak Rahman? Apa takrif lughatan minal jihad apa? Bahasa kita sungguh-sungguh, atau bahasa Arabnya badlul juhdi. Tapi apakah semua sungguh-sungguh jihad? Semua sungguh-sungguh jihad bukan? Sungguh-sungguh menuntut ilmu sedang berjihad bukan? Oh, berarti nggak lulus di pengajian kemarin. Sungguh-sungguh menuntut ilmu. Menuntut ilmu itu jihad bukan? Jihadnya menuntut ilmunya atau sungguh-sungguh? Sungguh-sungguh menurut bahasa. Kalau menuntut ilmu jihad bukan? Menuntut ilmu jihad bukan? Bukan. Kayak sama, kita kan kemarin udah gak diperpanjang, cuma untuk mereview sedikit. Kayak sholat, Pak. Sholat itu artinya apa? Menurut bahasa doa, menurut bahasa zikir. Tapi apakah semua orang berdoa, semua orang zikir sedang sholat? Tidak. Karena menurut istilah orang sholat itu gimana, Pak? Orang yang dia melakukan ritual ibadah yang dimulai dari takbiratul ihram, ditutup dengan salam. Itu baru dinamakan orang sholat. Sama juga kayak puasa gitu. Puasa as-sawmu au as-siyam itu artinya apa, Pak? Secara bahasa artinya apa?
imsak. Imsak. Jadi puasa itu makna bahasa imsak. Apa arti imsak? Menahan. Apakah semua orang menahan dinamakan puasa dalam syariat? Gimana Pak? Semua orang menahan, apakah di dalam syariat Islam dianggap orang berpuasa? Tidak, gitu kan? Nah, orang yang dianggap berpuasa di dalam syariat apa Pak? Orang yang menahan lapar, menahan minum, menahan syahwat hubungan suami istri, ya, dimulai dari apa? Dimulai dari terbit fajar sampai terbenam matahari, baru dinamakan puasa menurut syariat. Jadi tidak semua orang yang menahan dinamakan puasa menurut syariat. Begitu juga jihad Pak. Tidak semua orang yang bersungguh-sungguh dalam syariat disebut jihad. Orang yang bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu, dia sedang berjihad bukan? Bukan, dia sedang menuntut ilmu. Orang mencari rezeki untuk keluarganya, secara syariat dinamakan jihad enggak? Tidak. Secara bahasa ya. Karena dia bersungguh-sungguh mencari apa? Mencari nafkah. Tapi apakah ketika dia bersungguh-sungguh mencari nafkah dinamakan orang yang sedang berjihad? Seperti tadi, orang yang berdoa apakah dianggap sebagai orang yang sedang sholat menurut syariat? Begitu juga orang yang sedang menahan makan, sedang menahan minum, apakah langsung menurut syariat dia dianggap orang yang sedang puasa? Tidak. Makanya kemarin kita sudah clearkan itu semua kan? Sudah clearkan. Jadi kesimpulannya, jihad menurut bahasa itu bersungguh-sungguh ya. Tapi tidak semua bersungguh-sungguh dinamakan jihad. Karena menurut syariat jihad itu ibadah di mana Pak? Masih ingat kemarin? Jihad itu ibadah di mana? Mengerahkan segala daya dan upaya, artinya bersungguh-sungguh. Di mana Pak? Medan, di medan perang. Tujuannya apa? Bersungguh-sungguh di medan perang. Tujuannya apa? Meninggikan kalimat Allah. Masya Allah. Itu baru namanya jihad. Ada yang sudah berjihad di sini belum? Ada yang sudah pernah bersungguh-sungguh di medan perang, melawan musuh-musuh Allah dengan tujuan meninggikan kalimat Allah. Yang pada pertemuan yang kemarin sebenarnya niat yang sudah kita sebutkan yang pertama Pak ya, adab yang pertama itu niat. Jadi niat yang lurus dan ikhlas. Yang kita sudah sebutkan, niat yang tulus dan ikhlas di dalam berjihad itu, yang pertama itu adalah untuk meninggikan kalimat Allah. Jadi kalau tujuan perang untuk meninggikan kalimat Allah, berarti tulus dan ikhlas. Yang kedua yang sudah kita sebutkan juga, dianggap niat tulus dan ikhlas di dalam berjihad itu adalah apa? Memuliakan agama Allah. Jadi perang itu tujuannya memuliakan agama Allah, bukan yang lain. Yang ketiga yang kita sudah sebutkan juga, dianggap ikhlas dan tulus oleh para ulama ketika berjihad itu, ketika dia punya niat apa? Mengharap pahala. Pahala apa? Pahala jihad. Sama seperti Bapak hari ini, padahal sholat maghrib bisa aja di rumah kan? Tapi kenapa Bapak sholat di masjid? Ngarepin apa? Ngarepin pahala. Ikhlas gak? Kan ada orang bilang kalau ngarep pahala gak ikhlas katanya. Itu error. Kenapa harus ngarep pahala? Memang Rasulullah SAW menyuruh kita kalau beramal itu harus harap pahala. Bahkan sampai orang musibah, orang lagi meninggal keluarganya, mungkin kekurangan harta, mungkin seperti saudara kita di Sumatera secara umum pada hari ini,
Kalau kita datang ke dia, di antara yang disyariatkan untuk kita sampaikan kepada dia apa? Yang pertama, sabar wahai saudara. Isbiru, sabar wahai saudara. Yang kedua apa? Yang kedua apa? Apa yang kedua Pak? Wahai saudaraku, haraplah pahala dari musibah yang diberikan oleh Allah kepadamu. Kalau bahasa Nabi apa? Isbiru wal tahtasib, kata Rasulullah. Itu kalimat takziah yang paling top. Jadi jangan suruh sabar saja, tapi suruh juga apa Pak? Harap pahala. Selama ini kita cuma nyuruh sabar Pak ya? Benar nggak? Ya, kalau bisa nanti tambah Pak ya. Kalau pas takziah gitu, saudaraku sabar ya. Habis itu apa kita bilang? Haraplah pahala dari Allah atas musibah ini. Masya Allah. Ya. Dia kemudian merasakan, oh ternyata musibah itu bisa jadi sumber pahala. Iya, bisa jadi sumber pahala bagi orang yang mengharapkan pahala. Ya, sama seperti kita laki-laki yang menafkahkan keluarga apa ya? Ya, nafkah itu hukumnya apa? Wajib. Tapi dia bisa juga menjadi sedekah kita kepada keluarga. Kapan menjadi sedekah? Masih ingat kan? Kapan? Masih ingat kan? Kalau cuma memberikan nafkah berarti kan cuma menggugurkan kewajiban. Nah, ada tambahan pahala dari Allah Ta'ala. Akan ada tambahan ganjaran dari Allah Ta'ala jika memenuhi syarat. Nah, di antara syaratnya apa Pak? Ketika kita menafkahkan istri dan anak-anak kita, di saat itu kita mengharapkan pahala. Maka kata Rasulullah, itu menjadi sedekahmu untuk keluarga. Jadi bukan saja menggugurkan kewajiban, tapi juga dapat pahala sedekah. Jadi dapat dua Pak ya. Makanya orang yang mengharapkan pahala itu tidak dipersalahkan. Walaupun ya sekarang jangan harap-harap pahala itu seperti berdagang gitu, katanya gitu ya. Haraplah ridho, haraplah rahmat dari Allah. Nah, ridho dan rahmat itu hak siapa? Hak siapa? Haknya prerogatif Allah. Mungkin nggak Allah merahmati, mungkin nggak Allah meridhoi kalau orang tersebut dalam menjalankan perintah nggak sesuai. Mungkin nggak? Mungkin nggak Pak? Ya. Dan perintah syariat itu apa? Ketika kamu beramal, kamu harap pahala. Tiba-tiba ada orang mengatakan jangan harap-harap pahala. Mungkin nggak dapat ridho? Mungkin nggak? Karena apa? Ya karena dia tidak menjalankan SOP yang sudah disebutkan oleh syariat. Gitu. Makanya Bapak Ibu dirahmati Allah, hati-hati Pak, hati-hati. Ya, hati-hati. Kita memang tujuan akhirnya apa? Tujuan akhirnya itu ridho dan rahmat Allah. Tapi untuk mendapatkan ridho dan rahmat Allah itu, karena itu hak prerogatifnya Allah, nah kita harus apa? Menjalankan apa Pak? Menjalankan perintah. Nah, di antara perintahnya, ketika kamu beramal, termasuk berjihad, ya, dianggap tulus, dianggap ikhlas, kamu mengharapkan pahala jihad. Kamu mengharapkan pahala jihad. Nah, ketika sholat, kamu mengharapkan pahala sholat. Ketika kamu atau kita memberikan nafkah, kita mengharapkan pahala dari nafkah itu, sehingga apa? Dia menjadi sedekah. Ketika kita puasa, bahkan ketika puasa jelas tuh kan, imanan wahtisaba. Kamu puasa dengan iman dan mengharap ganjaran. Baru kemudian apa? Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Ketika puasa karena iman dan harap ganjaran. Nah, baru nanti Allah kasih apa? Kasih rahmat dan kasih ridho. Dan yang keempat kita juga sudah sebutkan Pak ya, dianggap tulus dan ikhlas itu apa? Kalau seseorang berjihad mengharapkan mati syahid. Jadi ketika berperang pingin mati syahid, nah itu dianggap ikhlas dan tulus.
dianggap ikhlas dan tulus. Ya. Mati syahid, ayo Masya Allah. Baik, kita lanjutkan adab yang kedua hari ini, Pak ya. Adab yang kedua hari ini apa? Adab jihad yang kedua, Pak. Adab jihad yang kedua itu adalah meminta izin kepada siapa? Minta izin kepada siapa, Pak? Jihad. Nggak boleh sendiri. Minta izin kepada siapa? Istri. Takut izin ternyata. Takut izin. Mau nikah lagi minta izin sama istri. Mau jihad minta izin juga ya. Ada nggak mau syariat jihad minta izin istri? Ada nggak, Bu? Minta izin kepada kedua orang tua. Itu adabul jihad. Ya. Tapi perlu diketahui Bapak Ibu yang dirahmati Allah, izin kepada kedua orang tua berlaku untuk jihad yang hukumnya selain fardhu'in. Jadi yang perlu izin itu untuk jihad selain yang hukumnya fardhu'in. Berarti kalau fardhu'in gimana? Kalau yang hukumnya fardhu'in gimana? Nggak perlu izin. Nah, berarti dari sini Bapak Ibu dirahmati Allah, kita bisa simpulkan apa? Hukum jihad itu, ya kan tadi di awal wajib kan? Kutiba alaikumul qital, di awal wajib. Tapi kemudian nanti dibahas oleh para ulama, wajibnya itu, fardunya itu kifayah atau ain. Kan sama seperti sholat berjamaah, Pak ya. Kalau sholat berjamaah wajib juga kan? Cuma berjamaahnya wajib ain, fardu ain atau fardu kifayah? Nah, itu berarti Bapak pengikut siapa? Yang mengatakan sholat berjamaah fardu ain siapa? Siapa? Kalau enggak sholat berjamaah berarti enggak apa-apa. Kan arti fardu kifayah, kalau ada yang mengerjakan gugur. Berarti kalau Bapak enggak sholat berjamaah enggak apa-apa. Jangan takut, Pak. Mazhab Syafi'i memang mengatakan sholat berjamaah itu fardu kifayah. Tapi bukan berarti ya itu yang paling benar, bukan kan? Karena sebagian ulama lain mengatakan sholat berjamaah itu fardu ain. Kepada laki-laki itu, kepada laki-laki. Ya laki-laki yang sudah wajib sholat gitu, maka dia fardu ain. Artinya apa? Kalau dia sholat sendiri gimana, Pak? Nggak sah. Gimana? Nah, ulama yang mengatakan sholat berjamaah maksudnya fardu ain, sholat sendiri sah. Tapi apa, Pak? Tapi berdosa. Jadi sholat sendiri sah tapi berdosa. Gimana? Sholat sendiri, sholatnya sah tapi berdosa. Apa maksudnya? Berdosa karena meninggalkan jamaah. Ya. Tapi kalau Bapak meyakini tadi ikut atau taklid mazhab Syafi'i, ya sudah, berarti aman sesekali sholat di rumah, ya. Dengan catatan apa? Dengan catatan di masjid ada yang sholat. Tapi kalau di sini nggak ada yang sholat sama sekali, Pak. Berarti satu kampung, satu wilayah berdosa. Itu fardu kifayah. Sama seperti sholat jenazah. Jenazah kalau nggak ada yang sholat satupun, semua berdosa. Begitu juga sholat Jumat, Pak ya. Sholat Jumat fardu apa, Pak? Sholat Jumat fardu in. Kecuali kalau nanti berhadapan dengan hari raya, Pak ya. Nah, baru nanti ada ikhtilaf di antara para ulama. Tapi kalau bukan hari raya, bukan Idul Fitri, bukan Idul Adha, ulama sepakat yang namanya sholat Jumat itu fardu ain, wajib untuk setiap jiwa. Kalau ada orang yang nggak sholat Jumat, berarti apa? Fasik. Berarti dia tidak taat kepada Allah dan berdosa. Nah, jihad, Pak, jihad kan wajib tadi. Jihad itu wajibin atau fardu ain atau fardu kifayah?
Ya, kenapa kita harus tahu ini? Karena ada jihad yang harus minta izin dan ada jihad yang nggak perlu minta izin. Nah, yang disebut harus minta izin selain farduin. Nah, berarti kita harus tahu kan? Harus tahu yang mana farduin dan yang mana fardu kifayah. Jadi jamaah Masjid Al-Ansar, kapan hukum jihad itu farduin? Mana bapak-bapak ini? Kalau sholat semua tahu ya, karena sholat tiap hari ya. Kalau jihad nggak tahu karena belum pernah berjihad dan nggak ada punya keinginan pula berjihad. Ini musibah ini, musibah. Ya. Kapan farduin Pak? Sambil mikir Pak. Kalau ngajinya saya saja yang ngomong, nanti bapaknya ngantuk Pak ya, atau ibunya ngantuk Bu ya. Ya. Kapan Pak? Kapan farduin wajib untuk setiap jiwa, kecuali anak-anak atau bapak-bapak yang sudah sepuh, nggak sanggup lagi Pak. Ya, jangan suruh jihad ke medan perang, suruh jalan dari rumah ke masjid ya sudah repot gitu. Ya. Nah, ini yang masih apa? Yang masih mampu. Dia sudah balik, mampu dia. Nah, kapan farduin? Wajib untuk setiap jiwa, bukan untuk tentara doang, bukan, untuk setiap muslim Pak. Saat datangnya waktu apa? Ada waktunya juga, ada waktu jihad juga ya. Iya, waktunya bagaimana? Kondisinya gimana? Genting. Ya, yang bentuk genting itu gimana bentuk gentingnya? Ketika apa? Ya, bentuknya gimana? Kapan penting perang? Kapan penting perang untuk Islam? Kapan? Ketika umat Islam atau wilayah kaum muslimin diserang. Jadi kalau musuh orang-orang kafir menyerang wilayah kaum muslimin, menyerang, ya. Maka untuk semua muslim yang tadi kita sebutkan, selain anak-anak dan orang-orang yang sudah kalau bapak-bapak di sini kayaknya masih wajib semua Pak. Belum dapat uzur nih kayaknya Pak. Wah, jangan, saya kan udah 60 udah pensiun. Pensiun itu kan bukan berarti gugur kewajiban jihad Pak. Ya kan? Masih sanggup kan Pak ya? Masih sanggup pegang cangkul, masih sanggup Pak ya? Belum gugur Pak. Rasulullah aja jihad pertama umurnya berapa itu? Masih ingat gak? Umur Rasulullah perang Badar itu 55 tahun. 55 tahun baru mulai Pak, baru mulai. Kalau Bapak 55 tahun udah bilang tua ya, karena 55 umumnya pensiun ya. 55, 6, 57, 58, 60 ya pensiun. Orang pensiun dianggap sudah. Padahal Rasulullah 55 baru mulai, baru diizinkan. Ketika di Mekah 13 tahun itu belum diizinkan. Setelah hijrah, ya walaupun ada sebelum perang Badar ada perang, tapi yang kita anggaplah yang perang beneran itu ketika perang Badar, yang memang berhadap-hadapan. Itu di saat umur Rasulullah 55 dan seterusnya 56, 57 sampai umur Rasulullah masih 60 masih perang kan gitu kan. Makanya Bapak semuanya masih apa Pak? Masih wajib Pak, masih wajib. Ya. Jadi kalau musuh nyerang Pak, musuh nyerang wilayah kaum muslimin, fardhu ain hukumnya. Kalau dia tidak ikut, maka dia berdosa. Mau dia statusnya sebagai petani, mau dia statusnya sebagai guru ngaji, ya. Mau dia statusnya sebagai pedagang, mau dia statusnya sebagai peternak, semuanya di saat itu bukan ternak, di saat itu bukan tani, di saat itu bukan dagang, bukan. Saat itu apa? Semuanya keluar untuk apa? Jihad, mengusir musuh. Nah, ini yang tidak disadari oleh muslim Pak ya. Dan ini harus disadarkan Pak muslim.
Kalau kira-kira Muslim Palestina umumnya menyadari ini, Israel kira-kira cepat nggak hengkang? Cepat nggak? Tapi hari ini yang nyerang Israel cuma segelintir saja kan? Segelintir, benar nggak? Itu pun dikecam, Pak ya? Itu pun dikecam yang nyerang. Kenapa sih kamu nyerang-nyerang? Biarin aja dia, biarin aja kita hidup bersama, katanya gitu ya. Aduh. Makanya kenapa mereka bisa mengendalikan Palestina, bisa ya membunuh saudara-saudara kita dengan mudahnya. Ya. Jadi hukum kalau musuh menyerang fardu ain. Nah, ini ibu-ibu harus ajarkan anak-anaknya, Bu. Kalau fardu ain nggak perlu minta izin, nggak perlu minta izin. Anak kita langsung keluar. Apapun statusnya, dia petani, dia pedagang, pokoknya yang namanya dia statusnya sebagai muslim harus menyerang musuh. Nah, ada yang kedua minta izin kan tadi kan. Nah, dan ini ada kisah Pak, ada kisah. Dulu ada seseorang yang mendatangi Rasulullah SAW, ingin ikut berjihad, ya. Tanpa apa? Tanpa izin kedua orang tuanya. Maka kemudian Rasulullah SAW mengatakan kepada orang itu, irji ilaihima fasta'adzin huma, fa in adzina laka fajahid wa illa fabirrahuma. Kembalilah kamu kepada kedua orang tuamu dan mintalah izin kepada mereka. Bila mereka mengizinkan, maka berjihadlah. Jika tidak, maka berbaktilah kepada kedua orang tuamu. Nah, berarti ada orang yang mau ikut jihad, tapi apa? Disuruh izin dulu sama orang tua. Bahkan nanti ada kisah lain ada seseorang yang sudah mendaftar untuk ikut jihad. Tapi di saat itu dia mengabarkan istrinya mau melakukan ibadah haji. Dia udah daftar jihad, tapi istrinya di waktu itu ingin berangkat haji. Kata Rasulullah SAW, apa kata Rasulullah SAW? Suruh berangkat jihad atau suruh nemani istri? Nemani istri atau suruh jihad? Suruh nemani istri. Berarti ada jihad yang boleh ditinggalkan. Ada jihad yang boleh ditinggalkan. Menunjukkan apa? Tidak wajib untuk dia saat itu. Berarti jihad yang seperti itu jihad yang bagaimana? Gak wajib untuk semua. Tapi tetap harus ada. Fardu kifayah namanya, kata para ulama. Fardu kifayah artinya apa? Wajib untuk kaum muslimin. Tapi jika ada yang melaksanakan, maka gugur untuk yang lain. Jihad yang seperti ini kapan? Ini dalam kitab fikih udah dari dulu Pak. Cuma umat Islam kadang-kadang memang tidak membahas ini Pak ya. Dan takutnya ketika musuh sudah menyerang, ya nanti musuh nyaman, nggak keluar. Tapi kalau dari hari pertama muslim sudah sadar, dari hari pertama semua keluar untuk menghadang, jadi musuh nggak sempat masuk. Ya. Sebenarnya seperti di Palestina itu para ulama. Ya kalau kita baca kisah siapa misalnya kayak ada namanya Izzuddin Al-Qassam misalnya, yang kemudian namanya sekarang jadi nama pasukan Hamas gitu kan, Brigade Al-Qassam gitu kan. Itu kan sebenarnya dari tokoh itu. Jadi beliau ketika dulu Israel mau masuk secara massal, itu beliau udah khutbah itu. Khutbah pakai senjata. Keluarin senjata kalian. Dimotivasikan oleh beliau. Tapi yang namanya tadi muslimnya belum tahu hukumnya mungkin sebelumnya gitu ya. Jadi ujung-ujungnya yang maju siapa? Ya beliau saja dengan beberapa rekannya.
Ya, sedangkan Israel tadi begitu banyak, gimana kira-kira Pak? Apalagi ada muslim-muslim lain yang ayo kita ngopi bersama. Masa Israel diajak ngopi? Ya. Padahal saat itu hukumnya apa Pak? Ya sebenarnya kalau kita kembali ke asal, ya, hukum asalnya bukan saja untuk warga Palestina, tapi juga untuk kita. Kalau kita bicara hukum asal, karena kenapa? Yang namanya wilayah kaum muslimin itu pada dasarnya tidak dibatasi oleh sekat-sekat. Kan dibatasi sekat-sekat itu kan baru dari tahun berapa itu? Dari tahun 1924 ketika kekhilafahan Islamiyah itu turun atau runtuh. Baru dipisah-pisah. Jadi hukum asalnya sebenarnya kita juga apa Pak? Karena ada wilayah kaum muslimin yang di apa Pak? Diserang. Nah, kita juga harus merasa itu wilayah kita. Maka dulu kalau kita lihat sejarah seperti di Aceh itu, ya di masa perang dengan Belanda itu kan ada memang ya surat menyurat antara pemerintahan Aceh ketika itu dengan Khalifah Turki Utsmani, dan kemudian ada kekuatan-kekuatan yang disupport oleh Turki Utsmani itu kan ada. Karena pada dasarnya mereka menganggap di mana ada kaum muslimin itu adalah wilayah muslim. Tapi hari ini ya sebenarnya bukan asal ya, bukan asal. Ini sudah perubahan. Nah, oke lah, kalau memang sudah perubahan, berarti yang paling punya kewajiban itu siapa? Warga Palestina sendiri. Tapi warga Palestina sendiri kan sekarang tidak semuanya yang menjalankan perintah Allah. Ya. Nah, kita juga begitu Pak ya. Nusantara dulu 350 tahun ya. Ya. Padahal dari dulu 350 tahun itu kan muslim juga rata-rata Pak ya. Cuma kayaknya banyak yang ngajak ngopi Pak. Makanya Belanda pada betah gitu. Ada pula yang ngajak kawin gitu Pak ya. Makanya banyak keturunannya Pak ya. Ya, sekarang bangga pula dengan keturunan Belanda Pak ya. Apalagi kalau keturunan Belanda apa namanya Pak? Ganteng-ganteng Pak ya. Benar nggak? Apa namanya itu? Naturalisasi itu. Jadi jangan bangga Pak ya. Ya untung nggak menang Pak ya. Kalau menang dipuji-puji banget ya. Untung kalah juga gitu. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, perlu diketahui jihad itu ada yang fardhu ain, ada yang fardhu kifayah. Harus minta izin kepada kedua orang tua kalau fardhu kifayah. Dari penjelasan ini sudah ada yang bisa tebak bentuk jihad yang hukumnya fardhu kifayah seperti apa? Kalau fardhu ain tadi sudah ketika diserangkan Pak ya. Nah, kalau fardhu kifayah kapan Pak? Ayo. Mohon maaf, saya sambil minum dikit Pak ya. Karena sudah disediakan takut mubazir Pak ya. Barakallahu fikum Pak ya. Mubazir ikhwanu syayatin gitu. Bismillah. Tapi mohon maaf, saya sendiri minumnya Pak. Mudah-mudahan ke depan ketika pengajian semuanya minum Pak ya. Bismillah. Gimana Pak bentuk jihad yang hukumnya fardhu kifayah? Artinya apa? Kalau sudah ada yang melakukan, yang lain gugur. Kapan Pak? Kapan Pak Rahmat? Belum kebayang Pak ya? Padahal itu sudah ada di kitab para ulama. Kitab fikih itu sudah berserak. Kalau dulu ada ketika saya kuliah, memang bab jihad itu ditulis satu kitab, satu maudu, satu judul. Ya. Jadi fikih itu kan ada fikih sholat, ada fikih siam, ada fikih macam-macam. Nanti ada fikih jihad itu buku khusus gitu. Ya, itu buku khusus. Makanya lulusan Al-Azhar ada yang seperti tadi Izzuddin Al-Qassam dan siapa termasuk yang di Afghanistan itu
Muhammad Abdullah Azzam itu kan doktor atau pokoknya alumni Al-Azhar juga. Jadi beliau mempraktekkan ilmu. Cuma kalau sekarang kayaknya nggak ada Pak. Artinya sekarang kita berdosa semua kayaknya Pak. Nah, ya. Tapi kita harus tahu dulu kapan fardu kifayah Pak. Kapan fardu kifayah? Insya Allah. Umat Islam melakukan apa? Penyerangan. Tapi itu bukan fardu kifayah. Rasulullah melakukannya nggak penyerangan? Bahkan dari awal, Pak ya. Fatuhu Mekah itu namanya apa? Penaklukan kota Mekah. Rasulullah sampai kemudian ngirim pasukan ke Romawi, Pak ya, untuk mengusir kendali Romawi di Syam ketika itu. Dikirim salah satu pemuda sebagai panglima, Pak ya. Siapa Pak? Masih ingat nggak? Siapa? Bukan, soal dulu belakangan. Usama bin Zaid. Umurnya berapa ketika itu? 18 atau 17 tahun. Dipilih sebagai apa? Panglima pasukan. Untuk apa? Untuk dikirim menghadapi pasukan Romawi. Tidak semua Pak, tidak semua ikut. Bahkan Rasulullah ketika itu ya beliau cuma mengirim. Tidak semua ikut. Menunjukkan hukumnya bukan fardu. Kalau fardu ya semuanya ikut. Tidak semua ikut, yang dipilih-pilih saja. Bahkan ke Mesir ada futuhan nggak? Ada batuan nggak? Cuma kalau Mesir itu nggak sampai nggak sampai perang bertumpah di darah. Mesir itu tunduk dengan diplomasi. Amr bin As, beliau memang ya masya Allah gitu diplomasi. Mesir tidak perlu perang. Oh, habis itu Libya, habis itu apa? Lanjut kemana? Mungkin Aljazair, mungkin kemudian sampai ke selat Gibraltar itu kan. Habis itu nyebrang kemana? Ke Maroko, masya Allah. Para sahabat Nabi dia. Itu semua orang kan nggak? Tidak. Yang dipilih. Nah inilah yang tadi, kalau ada yang mau ikut untuk perang seperti ini, ada yang mau ikut, dia harus minta izin kepada kedua orang tua. Kalau orang tuanya mengizinkan, boleh dia ikut. Tapi kalau dia tidak diizinkan, maka dia harus berbakti kepada kedua orang tua. Atau tadi kalau istrinya mau haji, dia boleh temani istrinya. Dan kemudian meninggalkan jihad yang dia sudah daftar untuk ikut itu. Jadi dulu begitu Pak, dulu jihad itu tetap terus jalan. Karena tujuannya apa tadi? Tujuan jihad itu untuk meninggikan kalimat Allah. Gak boleh yang tinggi Romawi, gak boleh yang tinggi Nasara, gak boleh. Harus apa? Kalimat Allah. Gak boleh yang tinggi Majusi, gak boleh. Maka walaupun Rustam itu kan kuat Pak, pasukannya banyak. Walaupun kuat, walaupun banyak, tetap harus apa? Harus ditundukkan. Tidak semua berangkat. Dalam proses penundukan itu tidak semua berangkat. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, kita sekarang ditipu Pak, Umat Islam ini ditipu. Katanya umat Islam itu ya dia cuma bela diri saja, katanya gitu. Kalau dia tidak diganggu, kalau dia tidak diserang, maka umat Islam tidak pernah menyerang. Itu sebenarnya apa Pak? Itu ditipu. Padahal umat Islam itu diperintahkan untuk apa Pak? Untuk ekspansi, untuk melakukan futuhan, untuk melakukan penaklukan. Itu diperintahkan. Sebenarnya apa tujuannya? Mereka ingin mengatakan yang namanya umat Islam itu tidak ada dakwah luar, tidak ada penaklukan. Kenapa? Apa tujuannya, Pak? Apa tujuannya? Biar musuhnya jadi tenang. Dia dengan mudahnya melakukan langkah-langkah untuk justru menguasai kaum muslimin. Dan itulah yang terjadi hari ini. Sedangkan mereka
membangkitkan atau menanamkan semangat ya orang-orang kafir itu atau generasi-generasi mereka untuk apa? Terus mengendalikan dunia, mengendalikan siapapun, mau orang Islam, mau orang, pokoknya semuanya dikendalikan oleh mereka. Makanya hari ini kita tahu kan, Amerika juga kembali mengaktifkan Departemen Perang yang kemarin saya sempat sebutkan, Pak ya. Ya, betul kan? Jadi Amerika itu sebenarnya dia membangun negaranya itu Pak dengan mental jihad sebenarnya. Cuma namanya bukan jihad, namanya world perang. Ya, bahkan dari tahun saya lihat di apa namanya di Google itu dari tahun 1789 itu Amerika punya departemen perang, Pak. Punya departemen perang. Habis itu nanti dia ganti menjadi departemen pertahanan pada tahun saya lupa, kayaknya tahun 1947 kalau nggak salah. Coba Bapak lihat itu, kapan dia ganti itu. Kan dari tahun 1789 punya departemen perang. Habis itu diganti jadi departemen pertahanan. Itu pada tahun 1900-an. Kalau tidak salah 1947. Berarti setelah apa? Setelah Perang Dunia Kedua. Nah, kemarin 5 September 2025 mereka aktifkan lagi, Pak. Umat Islam disuruh apa, Pak? Umat Islam disuruh bertahan. Kamu kalau ini kamu zikir aja lah gitu kan. Benar Pak, benar. Nah, itulah kenapa kita hari ini dan yang jadi masalahnya apa? Yang jadi masalahnya agen mereka terus bergerak untuk melemahkan kita umat Islam. Agennya ada yang bersumbat juga, Pak. Ada sama kayak di Aceh dulu, Pak ya. Ketika semangat jihad lawan Belanda terus bergemuruh, tiba-tiba dikirim siapa oleh mereka? Agen yang pakai apa, Pak? Yang pakai jubah, yang pakai apa namanya? Suban, senang aturannya, Pak. Akhirnya apa? Umat Islam tidak lagi semuanya menyerang Belanda. Padahal tadinya punya semangat, orang Islam itu punya semangat. Mau dia petani, mau dia pedagang, mau dia pokoknya semuanya. Kalau Belanda itu adalah musuh. Kalau bahasa kita dulu, bahasa nenek kita dulu, kakek-kakek kita, kafe Belanda, kafe. Kalau sekarang bukan kafe Belanda lagi, Pak. Kafe tempat minum kopi. Sekarang di Aceh banyak kafe. Nah, itu gara-gara agen-agen bersumbat gitu. Ya, jadi sekarang tidak lagi punya semangat di Belanda diajak ngopi sekarang. Ya. Dan Belanda sekarang macam-macam bentuknya, ada yang sipit, ada yang putih, ada yang hitam dikit, gitu ya. Nah, ini yang harus diwaspadai oleh umat Islam. Ya. Jadi fardu kifayah ketika apa? Ketika menyerang. Dan rasa-rasanya kita semua berdosa sekarang, Pak ya. Benar? Makanya harus banyak istighfar, Pak. Makanya mudah-mudahan nih belajar adab ini muncul kembali, Pak, giroh untuk menjadi mujahid. Muncul giroh. Tapi ya adab yang benar dan tujuannya benar. Jangan pula cuma bela apa gitu. Ya, bela nggak jelas gitu, Pak ya. Ada kan? Bela ini dibilang jihad. Nah, ini hati-hati. Makanya nanti insya Allah kita pelajari secara keseluruhan, Pak ya. Tapi pelan-pelan, Pak, pelan-pelan. Saya nggak mau cepet-cepet. Ya, pelan-pelan biar apa, Pak? Biar insya Allah masuk lah. Ada yang kita bawa pulang, Pak ya. Nanti kalau misalkan ada yang agak janggal, nah kita diskusi, Pak. Kita diskusi. Apalagi ini termasuk yang sensitif, juga ya, sensitif. Tapi kita, ya masjid tidak boleh ada yang melarang kita membahas syariat kan? Kalau ada orang yang melarang kita membahas syariat di masjid, berarti apa? Bertentangan dengan undang-undang dasar. Tapi kalau di luar masjid mungkin beda lagi itu hukumnya. Ya. Tapi kalau di masjid tidak boleh ada yang melarang. Ya. Siap insya Allah, Pak ya. Ya.
pelan-pelan aja Pak ya. Baik, udah mau azan Pak ya. Kita azan dulu, habis itu kita lanjutkan Pak ya. Kalau ada pertanyaan nanti insya Allah setelah azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alas shalah. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Baik, Bapak Ibu rahmati Allah, sambil menunggu waktu sholat isya, ada pertanyaan terkait dengan adab yang kedua? Silakan. Waalaikumsalam. Ya, di hari nafsi itu termasuk fardu kifayah kepada lain. Masya Allah. Baik. Yang pertama, kita perlu klarifikasi yang antum sebut itu hadis. Itu yang perlu diklarifikasi. Jadi ada info yang tersebar kan setelah perang Badar kan?
lebih dahsyat lagi, beliau bilang Rasulullah menangis. Tambahannya lebih parah lagi gitu. Kalau yang selama ini kita dengar kan, ketika selesai perang kan gitu ya, kayaknya nggak sampai menangis kan. Yang kita dengar apa? Selesai perang, maka Rasulullah mengatakan apa? Kita baru saja keluar dari perang kecil, dan kita akan berhadapan dengan perang yang lebih besar, yang besar, dan itu adalah perang melawan hawa nafsu. Nah, ini yang kita sering dengar ya. Kalau menangis tambah lagi nih, tambah mungkar lagi gitu, tambah mungkar lagi. Nah, jadi perlu kita klarifikasi hadis itu. Kata para ulama itu bukan hadis. Itu bukan hadis. Bahkan sampai ada yang menyebutkan itu selain palsu juga mungkar. Itu bukan hadis. Ada yang mengatakan itu perkataan para ulama, itu perkataan siapa? Ada yang mengatakan. Tapi kalau itu dikatakan hadis, itu hadis mungkar namanya. Kan hadis itu ada sahih, ada hasan, ada dhaif, ada mungkar. Nah, ini bukan saja dhaif tapi mungkar. Ya, logika juga nggak akan bisa menerima kan? Masa perang Badar yang sampai malaikat turun berapa ribu itu, ya kan? Masa dibilang perang kecil, yang besar melawan nafsu. Kalau hawa nafsu ada ancaman mati nggak? Ada ancaman mati nggak, Pak? Nah, misalnya digoda sama siapa? Hawa nafsu biasanya digoda cewek gitu ya. Wah, aku menang. Gitu kan? Ada ancaman hidup mati nggak? Nggak ada. Masa yang tadi ancamannya mati dibilang secara logika nggak masuk. Apalagi di awal kita sudah sebutkan kan, ada hadis di awal ada hadis. Apa hadisnya itu? Di awal ketika menjelaskan tentang jihad kan ada kata Rasulullah SAW, Roksul Amr itu Islam, wa umudihi as-salah wa zirwatu sanamihi al-jihad. Pokok perkara, pokok amal soleh itu adalah Islam. Muslim itu pokok gitu. Habis itu apa? Tiang amal soleh apa? Salat. Habis itu puncak amal soleh apa, Pak? Jihad, kata Rasulullah. Berarti kalau puncak ada yang menandinginya kan? Ada nggak? Berarti bukan kan? Nah, jadi itu kata ulama hadis, bukan kata saya. Jadi kita tidak boleh mengambil itu sebagai hadis, karena itu adalah hadis yang mungkar, ya, yang bukan dikatakan oleh Rasulullah SAW. Tapi tersebar. Nah itulah. Itu bisa jadi yang nyebarin itu kalau sengaja agen itu, Pak. Agen siapa? Agen siapa? Agen siapa gitu? Biar umat Islam itu apa? Biar umat Islam tidak berjihad. Cukup apa, Pak? Awan nafsu zikir gitu, pokoknya baca Quran, pokoknya sholat yang banyak gitu kan. Pokoknya jihad itu kecil katanya. Ya Allah. Sedangkan musuh mereka mempersiapkan kekuatan, mempersiapkan pasukan. Ya Allah. Ini nggak masuk akal, Pak. Ya. Kalau misalnya dia sengaja, dia itu agen. Tapi kalau dia nggak sengaja, berarti apa? Kalau nggak sengaja, berarti ya salah informasi. Makanya Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kalau kita mendapatkan sebuah informasi, apalagi itu dari orang fasik, maka kata Allah, tabayyun. Apalagi kalau itu dari kafir, Pak. Dari orang fasik saja suruh tabayyun, apalagi kalau dari orang kafir. Ya. Jadi Bapak Ibu dirahmati Allah, itu yang bisa saya sampaikan. Nanti Kantum bisa rujuk juga ya ke kitab-kitab mungkin yang antum punya di rumah ya, terkait dengan status ya statement yang antum temukan gitu ya. Jadi para ulama hadis itu sudah sebenarnya sudah clear, Pak, sudah clear. Ada hadis sahih, ada hadis hasan, ada hadis dhaif, ada hadis munkar,
ada asar, gitu. Itu sudah clear, itu sudah clear. Cuma kadang-kadang ya itu tadi Pak, gara-gara ada agen yang bersumpah, banyak yang tertipu. Dan saya termasuk yang paling sedih gitu ya, karena ada senokokronya dulu kata kakek-kakek kita, ya agen bersumpah merubah pemikiran, ya keluarga besar saya yang ada di sana. Makanya ada hari ini keluarga besar kita yang nggak mau lagi memikirkan perjuangan, memikirkan jihad, yang dia pikirkan apa Pak? Melawan nafsu. Nah, karena itu yang paling. Tapi bukan berarti melawan hawa nafsu tidak dianjurkan. Tetap dianjurkan. Melawan hawa nafsu dianjur. Cuma jangan sampai kau katakan melawan hawa nafsu itu lebih besar daripada jihad. Nah, itu yang salah. Melawan hawa nafsu perintah juga Pak, perintah. Bukan berarti saya bilang udah kita semua ikut hawa nafsu kita semua. Bukan itu maksudnya. Ketika dia mengatakan melawan hawa nafsu itu lebih besar, apalagi disetarakan dengan jihad tadi, mengecilkan perang Badar lagi Pak, perang Badar pula yang dikecilkan. Bapak tahu Pak, orang yang ikut perang Badar itu jaminan masuk surga. Orang yang ikut perang Badar. Bahkan sampai disebutkan oleh para ulama, setelah perang Badar mereka ingin melakukan apapun yang mereka lakukan tetap jamin surga. Itu saking dahsyatnya perang Badar. Tiketnya sudah dapat Pak. Nah setelah perang Badar mungkin ada yang mengatakan di antara mereka karena 300 sekian kan, 313 atau 300 berapa, ada mungkin di antaranya yang apa Pak, lalai dikit, tapi sudah dapat tiket. Saat dibilang kecil Pak, teganya kau, ya, teganya Pak ya. Itu kalau dia sengaja itu agen. Tapi kalau dia nggak sengaja berarti informasi yang salah, dan kita tidak boleh meneruskan informasi yang salah itu, ya. Tidak boleh meneruskan. Baik, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, mungkin muncul pertanyaannya, kan ada ayat dalam surat At-Taubah sebagai penutup ya. Wa ma kana al-mu'minun liyadfiru kafah, ya. Apa artinya? Dalam surat At-Taubah ayat 122 Pak ya. Dan tidak sepatutnya orang-orang mukmin itu semuanya pergi ke medan perang, ya kan? Mengapa sebagian dari setiap golongan di antara mereka tidak pergi untuk memperdalam pengetahuan agama mereka dan memberi peringatan kepada kaumnya? Artinya apa? Orang-orang yang berjihad apabila mereka nanti telah kembali ke wilayah masing-masing agar mereka mendapat menjaga diri. Nah ini kan berarti ada pengecualian Pak ya. Kan kata Ustaz tadi, orang menuntut ilmu juga harus berangkat tadi ya. Kenapa ini Allah katakan hendaknya ada sebagian dari kalian, tidak semua berangkat, harus ada sebagian yang menuntut ilmu, sehingga apa? Dia kemudian menjadi orang yang alim. Nanti ketika mujahid kembali bisa memberi peringatan kepada mujahid yang kembali itu. Gimana? Berarti nggak semua dong harus pergi berjihad. Inilah yang dikatakan oleh para ulama tadi. Ini berlaku untuk jihad yang fardu kifayah. Tidak semua berangkat. Harus ada sebagian yang kemudian apa? Dia menuntut ilmu. Sehingga apa? Sehingga nanti ketika mereka yang berangkat itu kembali, nanti bisa diberikan peringatan jika mereka melakukan. Tapi ini untuk jihad yang fardu kifayah. Kalau jihad yang farduin nggak boleh lagi ada yang di pondok, misalnya begitulah. Anak pondok harus apa? Harus ikut jihad. Makanya dulu ketika Syekh siapa namanya? Syekh yang ketika agresi kedua itu, Syekh pendiri NU siapa? Syekh Kiai Haji Hashim Asy'ari. Itu beliau apa namanya Pak, resolusi jihad itu ada yang duduk di pesantren lagi ada nggak? Oh itu santri yang keluar Pak, santri yang keluar. Karena apa? Statusnya fardu ain, karena musuh masuk. Tapi kalau fardu kifayah tidak. Fardu kifayah boleh ada sebagian, bahkan diperintahkan nggak harus semua berangkat. Ya saya hari ini nggak berangkat, mungkin jadi ngajar di masjid
Al-Ansar. Tapi mudah-mudahan nanti ada juga yang berangkat, berangkat kemana gitu ya, menaklukin Eropa atau apa gitu ya, sehingga mereka semua manusia yang ada di dunia dikendalikan oleh agama. Tapi mungkin ini yang dapat kita sampaikan. Mudah-mudahan menjadi ilmu yang bermanfaat. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang, jika Allah mengizinkan, kita lanjutkan ke adab yang ketiga dan seterusnya. Nakhtatim bi doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.